Baik, kita mulai ya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Yang saya hormati para pejabat utama hadir di sini, Pak Dirkrim sama Kabid Humas. Kemudian di sebelah Kabid Humas adalah Kapolres Metro Jakarta Utara. Ya, jadi ini perlu saya perkenalkan Kapolres yang baru. Sebelumnya Kapolresta Yogyakarta, ya, Kombes Jarwoko. Ya, alhamdulillah bahwa ya serah terima kok langsung terungkap itu. Tapi tetap yang melaksanakan adalah seluruh ini adalah hasil pengungkapan tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara. Baik, pada kesempatan pagi ini saya akan merilis pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan senjata api, ya, yang alhamdulillah dapat diungkap oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara. Dan kasus ini ya memang cukup bisa dikatakan cukup fenomenal, ya, fenomenal. Kemudian kasus ini cukup juga viral, ya, hampir berapa hari dan menjadi pergunjingan baik di media sosial maupun di media elektronik. Tetapi alhamdulillah berkat kerja keras dan disinilah juga profesionalisme, kemudian kesabaran, ketelitian, serta analisa evaluasi yang dilakukan setiap hari, akhirnya berjalannya dengan kurun waktu hampir kurang lebih 8 hari, ya. Ya, kita tahu kejadian adalah tanggal 13 Agustus dan dapat terungkap pada tanggal 21 Agustus 2020. Dari hasil pengungkapan ini, jadi ada 12 pelaku, ya, saya ulangi, 12 tersangka. Ini bisa dikatakan merupakan kelompok atau sindikat pembunuhan, ya, tentunya dengan berbagai peran. Sebagai otak pelaku, kemudian yang merencanakan, kemudian ada yang kemudian dia mencari senjata api, kemudian ada sebagai joki, ada sebagai eksekutor, dan ada juga yang membawa senjata api. Ini dari ke-12 pelaku ini dengan berbagai peran, ya, perannya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian seperti kita ketahui, kalau kita melihat dari kronologis awal, kalau melihat dari kronologis awal, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 13 Agustus terjadi penembakan, yaitu tepatnya di depan Ruko Royal Gading Square, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadi waktu tadi saya sampaikan tanggal 13 sekitar pukul 13, ya. Adapun korban adalah saudara Sugianto berumur 51 tahun dan menembak dan tertembak, ya. Jadi di mana ada 5
tembakan saat itu yang dilakukan oleh seorang, ya. Ada 5 tembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian setelah kejadian tersebut, ya, kami dari Polda Metro Jaya memang kami langsung membuat tim khusus, ya, ataupun tim khusus, tim terpadu dalam hal ini dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara untuk bersama-sama melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan tersebut. Dari hasil olah TKP, di mana di TKP ini banyak ditemukan ada beberapa selongsong, kemudian juga bahwa yang bersangkutan juga berada di luar daripada kantornya, ataupun tadi saya sampaikan di depan Ruko Royal Gading Square. Kemudian kita analisa, jadi ada 2 alternatif, ada 2 kemungkinan, bahwa kemungkinan pertama adalah terkait dengan persaingan bisnis. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan permasalahan internal di perusahaan tersebut. Dari hasil penyelidikan kemudian kita sepakati bahwa untuk perusahaan bisnis ini kecil kemungkinan, dan kemudian kita dalami terkait dengan permasalahan internal. Nah, dari sanalah kemudian kita olah TKP, lakukan penyelidikan sekian hari, ya. Kemudian baru kita dapatkan temukan, ya, titik terang terkait dengan kasus pembunuhan tersebut. Jadi untuk kronologis kejadian, bahwa perlu saya sampaikan bahwa tersangka atas nama NL, ya, NL ini perempuan. Ini merupakan karyawan swasta, ya, pada PT Dwi Putra Tirta Jaya. Jadi PT ini adalah milik korban, ya, korban Sugianto sebagai pemilik daripada perusahaan tersebut. Yang bersangkutan ini bekerja sejak tahun 2012. Yang bersangkutan adalah sebagai admin bagian keuangan. Jadi untuk motif tersangka, jadi ada 2 motif ini. Yang pertama, tersangka ini sakit hati, ya, sakit hati, dan yang bersangkutan marah, ya. Marahnya kenapa? Ya, sakit hati dan marah. Jadi ada 2 hal, ya, karena yang bersangkutan ini sering dimarahin oleh pelaku, oleh korban, saya ulangi. Dan yang kedua, memang ada beberapa pernyataan dari korban yang dianggap melecehkan selama ini, ya. Jadi mereka sering marah-marah. Juga yang kedua, sering juga mengajak untuk melakukan hal-hal di luar ini, ya, di luar sebagai pimpinan ataupun karyawan. Jadi sering diajak untuk melakukan bersetubuh, dan ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan istilahnya ini, ya, tidak laku, gitu kan, sebagai perempuan tidak laku. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan ada rasa ketakutan karena yang bersangkutan dari tahun 2015, ya, tadi lagi saya dari tahun 2012 sampai 2020, yang bersangkutan adalah di bagian admin ataupun di bagian keuangan. Jadi selama ini banyak mengurusi pajak-pajak. Nah, pajak-pajak ini rupanya tidak semuanya disetorkan ke kantor pajak, tetapi di situ ada indikasi menggelapkan uang tersebut, sehingga ada beberapa kali teguran dari pajak Jakarta Utara ke perusahaan tersebut. Nah, hal inilah kemudian sempat dari pihak korban, ya, dari korban
menyampaikan bahwa tersangka akan dilaporkan kepada polisi. Inilah kekhawatiran yang memungkinkan kemudian yang bersangkutan mengambil inisiatif bahwa yang bersangkutan untuk melakukan untuk membunuh daripada korban tersebut. Kemudian saudara NL ini meminta tolong kepada saudara R alias M, ya. Ini merupakan suami siri dari tersangka, ya, untuk membunuh korban. Jadi di situ sempat sebenarnya 2 kali. Jadi sekitar bulan Maret, ya, tanggal 20 Maret, ya, si korban ini menyampaikan kepada R alias M untuk melakukan pembunuhan, tetapi tidak dihiraukan. Nah, kemudian tanggal 4 Agustus, ya, 4 Agustus yang bersangkutan menyampaikan kembali kepada R atau M bahwa yang bersangkutan berada dalam ancaman, ya, ancaman dari korban, sehingga yang bersangkutan minta supaya korban ini dieksekusi, ya, ataupun dibunuh. Nah, kemudian dari tersangka NL juga sudah menyiapkan dana 200 juta untuk mencari pembunuh bayaran, ya, untuk mencari pembunuh bayaran. Kemudian setelah itu mulailah melakukan perencanaan pembunuhan. Perencanaan ini dilaksanakan 5 kali, ya, 5 kali. Yang pertama di rumah NL sendiri, yaitu pada tanggal 4 Agustus. Kemudian 1 kali, yaitu pada tanggal 5 Agustus di Hotel Pakuwon, Tangerang. Kemudian 3 kali di Hotel Ciputra, saya ulangi, di Hotel C Cibubur. Dan di sanalah, ya, antara tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Agustus para pelaku ini menginap di Hotel C Cibubur, ya. Kemudian tanggal 4 Agustus 2020 tersangka NL ini mentransfer, ya, 100 juta sebagai uang, ya, istilahnya DP lah gitu kan, dari rekening miliknya ke rekening tersangka R alias M. Dan kemudian yang 100 juta lagi ini diberikan secara cash, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2020 yang diberikan kepada saudara Insinyur AJ. Salah, ya, Insinyur AJ gitu. Jadi sudah 200 juta uang itu yang diserahkan kepada para sindikat ini. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2020 tersangka NL, kemudian tersangka R alias M, kemudian tersangka SY, tersangka R, dan tersangka AJ ini berkumpul di Hotel Ciputra untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban. Jadi tanggal 9, kemudian demikian juga dilaksanakan pada tanggal 10. Dan di sana memang ada 2 alternatif, ya, rencana pembunuhan tersebut. Yang pertama adalah perencanaan awal pembunuhan. Ini korbannya akan diajak keluar oleh tersangka R yang bersangkutan berpura-pura sebagai petugas pajak dari Kanwil, Jakarta Utara. Nah, ini harapannya setelah mereka diajak mau, kemudian yang akan dibawa ke mobil dan di mobil akan dieksekusi. Tetapi pada tanggal 9 itu korban tidak mau, ya. Korban tidak mau sehingga kemudian rencana tersebut gagal.
Nah, kemudian mereka kembali ke hotel di Hotel C, ya, di Cibubur. Mereka merencanakan kembali untuk melakukan pembunuhan dengan alternatif yang kedua. Itu tanggal 10. Kemudian tanggal 11 saya ulangi ya. Tanggal 10 mereka merencanakan kembali untuk pembunuhan. Kemudian tanggal 11 mereka merencanakan kembali di hotel untuk langkah-langkah selanjutnya, untuk merencanakan membunuh korban dengan menggunakan senjata api, ya. Mereka merencanakan menggunakan senjata api, tetapi mereka masih berpikir kemudian siapa eksekutornya. Kemudian salah satu di antara 4 orang tersebut tadi yang berkumpul tersebut, yaitu adalah saudara NL, kemudian saudara S alias M, kemudian juga ada saudara R, juga ada saudara D. Mereka berkumpul kembali menentukan siapa untuk menjadikan eksekutor. Nah, kemudian saudara S, mereka mempunyai bahwa mereka ini merupakan satu kelompok. Mereka mempunyai salah satu teman yang saat itu berada di Bangka, ya, Bangka Belitung, yaitu atas nama saudara DM alias D, ya. Di mereka yang saat itu berada di Bangka Belitung. Kemudian ditawari sebagai eksekutor. Awalnya yang bersangkutan juga memang sebenarnya bukan pelaku, tetapi untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan mereka, kemudian DM pun menyanggupi dengan alasan istilahnya untuk perjuangan. Jadi untuk diketahui bahwa sindikat ini merupakan satu kelompok, ya, satu kelompok. Nah, kemudian kebetulan para pelaku ini adalah anak, bisa dikatakan merupakan murid, ya, murid dari orang tua NL, ya, murid dari orang tua NL. Sehingga mereka dengan alasan untuk perjuangan, karena yang dimana NL pun dalam ancaman, sehingga DM pun menyetujui untuk datang ke Jakarta. Nah, kemudian tanggal 12 ini saudara DM dari Bangka berangkat ke Jakarta. Dan siang hari sekitar pukul 14.30 saudara S, saudara R, dan saudara J, mereka menjemput saudara DM ini di Bandara Soekarno-Hatta, ya, untuk menjemput DM alias D di Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta, setelah mereka berangkat dari Bangka itu. Nah, kemudian mereka berkumpul di Hotel C tadi, di daerah Cibubur, atau jelasnya Hotel Ciputra lah gitu, ya, di daerah Cibubur. Kemudian itu kejadian tanggal 12, dan pada tanggal 12 juga bahwa saat itu belum disiapkan kendaraan, ya, sehingga dicarikanlah kendaraan roda 2. Saudara D dan saudara R atas perintah saudara R alias M ini, mereka
perintahkan untuk membeli motor, ya. Akhirnya dibelilah motor seharga 13.300.000, ya. Nah, kemudian saudara D dan R diperintahkan untuk membuat nopol palsu, nomor polisi palsu, dan membeli jaket serta helm Grab. Dan setelah membeli motor, ya, baik motor maupun jaket serta helm Grab ini disimpan di daerah apa namanya? Daerah apa namanya? Ya. Di daerah Ben Hill, ya. Ya, setelah membeli motor di wilayah Jakarta Utara, kemudian membeli jaket dan membuat nomor palsu, kemudian kendaraan roda 2 motor itu dan jaket serta helm disimpan di apa ini? Yang jaket itu gimana? Dititipkan di Ben Hill, di daerah Ben Hill. Kemudian mereka setelah membeli barang tersebut, mereka kembali ke hotel, kemudian merencanakan ulang dan melatih menembak, ya. Saudara DM ini belum punya kemampuan apa-apa untuk menembak, sehingga yang bersangkutan dilatih menembak oleh saudara AJ, ya, ataupun Junaidi. Dan setelah itu mereka kembali ke hotel. Kemudian pada hari H, ya, hari H tanggal 13 Agustus pukul 06.30 mereka check out, ya, dari hotel. Mereka check out dari hotel. Beberapa orang diantaranya R, kemudian S, kemudian DM, kemudian J dan D. Ini dengan menggunakan Fortuner milik saudara RM. Mereka ke Ben Hill untuk mengambil motor dan jaket di biro wisata milik saudara D, ya. Kemudian motor itu dipakailah oleh para eksekutor, yaitu saudara DM dan joki adalah saudara S, ya. Mereka berangkat dari TKP, yaitu di wilayah Kelapa Gading, dan sampai di lokasi jam 8.30. Kemudian mereka menunggu korban, ya, menunggu korban keluar dari kantornya. Jadi sekitar 12.45 korban atas nama S ataupun Sugianto ini keluar. Kemudian saudara Diki M, dia memastikan apakah korban ini betul-betul yang mereka akan eksekusi. Jadi sempat berpapasan, ya, berpapasan. Setelah memastikan, kemudian saudara DM ini berbalik arah dan langsung melakukan penembakan 5 kali, ya, penembakan 5 kali mengenai punggung dan kepala, ya. Jadi ada 1 tembakan di punggung dan 2 di wajah, ya, ataupun di kepala. Jadi 3 tembakan inilah yang kemudian menyebabkan yang bersangkutan itu meninggal, ya. Setelah itu dari keterangan para tersangka, mereka berkumpul di wilayah Tangerang, kemudian langsung pulang ke Lampung, ya, dan berkumpul di rumahnya, yaitu saudara RM, yang merupakan suami siri daripada saudara ini NL, ya. Nah, kemudian untuk dana yang 200 oleh saudara RM, ya, ini semuanya diserahkan kepada eksekutor DM, ya, tetapi oleh DM kemudian dibagi-bagi, yaitu ke saudara S sebanyak 20, tetapi oleh S pun kemudian diserahkan kepada saudara M, ya. Kemudian yang 10 juta diserahkan kepada saudara AJ, ya, saudara AJ. Jadi itu
kilas ya kronologis kejadian yang terjadi sehingga korban akhirnya meninggal dunia. Ya. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa ya tadi berkat profesionalisme ya hasil olah TKP yang bersangkutan para tersangka ini dapat kasus ini bisa diungkap dan kemudian kita lakukan penangkapan. Jadi tadi saya sampaikan ada 12 orang pelaku pembunuhan ini dengan berbagai perannya, yang dari 12 orang ini 8 orang yang ditangkap di Lampung, kemudian 1 orang ditangkap di Cibubur ya, di wilayah Cibubur, kemudian 2 orang ditangkap di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan kepada para pelaku adalah pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 51 ya, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup dan atau paling lama penjara 20 tahun. Jadi ini beberapa pasal yang disangkakan terhadap para pelaku ini. Jadi hal ini yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Ya alhamdulillah ini berkat kerja keras tentunya anggota di lapangan dari setiap hari terus mengikuti perkembangan dan alhamdulillah kasus yang selama ini selalu menjadi pergunjingan dapat diungkap. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada beberapa pertanyaan, kami persilakan. Pak, izin Pak, Diana Kompasifi. Ini dari ke-12 pelaku yang punya hubungan langsung dengan korban Sugiarto itu mungkin boleh dijelaskan lebih rinci Pak. Apakah semuanya adalah kaki tangan dari NL atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi yang berkaitan langsung dengan korban Sugianto hanya 1 orang, ya, hanya saudara NL. Yang lainnya adalah mereka memang adalah bisa dikatakan ini merupakan jaringan ataupun kelompoknya saudara R alias M, ya. Jadi saudara R alias M inilah yang merencanakan pembunuhan tersebut atas permintaan saudara NL, ya, yang merupakan istri siri daripada saudara RM. Selamat sore Pak Kapolda, saya Chandra. Pak, saya hanya mau nanya aja tentang eksekutor DM ini. Apakah dia sipil atau dari anggota, mantan anggota? Karena memakai senjata itu mungkin saya rasa kan sangat ahli gitu. Terima kasih Pak. Oke, ya. Jadi untuk saudara DM ini orang sipil, ya. Dan yang bersangkutan sebenarnya dia tidak mampu, ya. Dalam arti tidak pernah menggunakan senjata api tersebut. Sehingga pada saat cuma dia karena rasa kebersamaan, ya, dia sebagai bagian dari jaringan itu, kemudian diajak sebagai eksekutor dengan alasan untuk perjuangan karena saudara NL ini merupakan anak daripada gurunya, dan kebetulan orang tuanya NL ini juga sebenarnya sudah tidak ada, tapi sifat kekerabatan, sifat kebersamaan di antara mereka itu masih ada. Jadi saudara DM, ya, saudara DM ini mereka diajari dulu menembak, ya, dan sebenarnya cuma teknisnya ya, teknis menembak, kemudian dilakukan penembakan. Kalau motor kamu baru hanya sekali dia nembaknya, berbunyi 1 kali.
Dan yang bersangkutan makanya melakukan penembakan juga dari jarak dekat, gitu ya. 5 tembakan itu, yang masuk 3 tembakan, yang 2 lolos itu, gitu ya. Pak Kapolda, saya ini dari TV1. Pak, mau menanyakan, ini kan dari tadi itu ada banyak senjata begitu dan senjata api. Nah, untuk kepemilikan asal usulnya ini dari mana? Dan tadi juga sempat dijelaskan bahwa DM ini kan dia belajar menembak. Nah, ini belajarnya dari siapa? Tentunya kan dengan orang yang ahli gitu. Ya, oke, terima kasih. Jadi memang hasil keterangan, kemudian hasil penyelidikan kita. Jadi tadi saya belum saya sampaikan ya masalah barang bukti ya. Jadi ini barang bukti adalah satu pucuk senjata api Browning Arm Company ya, dengan nomor seri NM. Kemudian ini kalibernya adalah 38 auto ya kalibernya. Ini adalah senjata gelap ya. Senjata ini tidak terdaftar ya, tidak terdaftar, dan yang bersangkutan ini senjata ini saat itu adalah milik IJ ya. Saya ulangi, milik AJ ya, Insinyur AJ ini. Insinyur AJ mendapatkan senjata itu pada tahun 2012 ya. Dari 2012 dia pun beli 20 juta waktu itu. Nah, senjata ini gelap, saya tidak dalam arti senjata ilegal, tidak terdaftar. Dia membeli dari saudara TH ya, melalui saudara SP. Nah, saudara SP ini ya dari 20 juta karena dia perantara dapatlah dia 5 juta. Makanya di sini pun dia jadi tersangka di sini. Jadi saya sampaikan ini berbagai peran. Dan disampaikan perannya itu mulai dari otak pelaku, kemudian pelaku perencanaan pembunuhan, kemudian di sini juga sebagai ada eksekutor, kemudian ada sebagai joki, kemudian yang lainnya ada yang hanya membawa senjata api aja, dan ada juga di antara mereka hanya melakukan perencanaan, merencanakan pembunuhan gitu di antara 12 orang ini. Jelas ya? Ya, saya rasa itu cukup ya. Itu adalah istilahnya ini merupakan bagian daripada kelompok gitu ya. Ya, jadi ketika saudara AJ membeli itu, dia membeli 20 juta itu dengan pelurunya ya. Dengan pelurunya mereka pada saat membeli itu ada sekitar 43 butir ya, 43 butir atau satu kotak peluru tersebut. Masih ada? Saya Pak Amel dari Nusantara TV mau nanya terkait dengan ini kan saudari NL ini punya uang 200 juta ya Pak ya. Maksudnya saya boleh nanya, sebenarnya memang uang ini itu digunakan untuk apa sih sebelum untuk melakukan eksekusi ini Pak gitu. Jadi motif untuk ngumpulin uang 200 juta ini. Dan sama satu lagi sebenarnya orang tua dari saudari NL ini berprofesi sebagai apa? Kenapa bisa punya murid? Makasih Pak. Ya sebagai guru saja gitu ya. Ya yang istilahnya orang itu memang ya disegani, orang tersebut disegani. Nah kemudian yang 200 juta itu ya uang dari simpan, ya bisa mungkin uangnya NL, uang simpanannya L ya, NL ya, yang memang mereka mungkin merasa bahwa saya dalam keadaan terancam karena ada rasa takut untuk dilaporkan kepada polisi ya, sehingga mereka meminta kita siapkan uang 200 juta untuk melakukan pembunuhan terhadap saudara korban tersebut ya. Oke ya, jadi
Jadi untuk teguran dari ini ya, teguran dari PT Pajak itu ada ya, buktinya saya ada. Masalah berapanya masih kita dalami ya. Nanti akan kita teruskan untuk pendalaman, dan saat ini memang untuk sudah mulai masuk ke penyidikan ya. Oke. Pak, satu lagi Pak, ini kan kata Bapak ini sindikat ya, apakah ini sudah ada criminal record selain yang ini, apakah sudah sindikat ini sudah pernah membunuh kasus ini Pak? Ya, oke. Jadi selama ini, ya ini maksudnya ini terkait dengan sindikat pembunuhan terhadap Saudara Sugianto ya. Ya selama ini yang bersangkutan ini tidak pernah ada. Jadi tidak ada di antara mereka ini sebagai residivis, tidak ada. Ya. Jadi mereka rata-rata memang ya termasuk sebagai tadi saya sampaikan, yang eksekutor sendiri dia belajar nembak juga baru saat itu. Ya. Saat itu dia modalnya mungkin keberanian saja itu, ya. Tetapi karena menyangkut kebersamaan, perjuangan bagi mereka, sehingga karena selama ini dianggap ya bisa dikatakan anak gurunya dilecehkan, anak buahnya dimaki-maki, kemudian dalam ancaman, sehingga yang bersangkutan kemudian mau menjadi eksekutor. Ya, satu ya. Kalau dari Bapak izin, ini konteks besarnya Pak terkait senjata api. Apa kendala kepolisian untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran senjata api di tingkat masyarakat itu Pak? Karena ada beberapa kejahatan diungkap oleh Polda Metro Jaya yang melibatkan senjata api, baik pembunuhan, perampokan, dan juga aksi koboi untuk menakut-nakuti korban itu Pak. Di sini. Ya. Oke, terima kasih. Jadi terkait kendala yang dihadapi, memang saat ini banyak juga beredar kendaraan senjata api ilegal ya. Artinya senjata ilegal ini bisa senjata api rakitan ya. Rakitan, kemudian yang kedua saat ini juga beredar kayak senjata api yang airsoft gun gitu. Jadi airsoft gun ini kan mirip sekali dengan senjata api ya. Walaupun mereka senjatanya, pelurunya itu dari plastik gitu kan, tetapi begitu ditodongkan kepada orang, pasti orang itu akan takut. Ya ini peredaran ini yang terus dalam hal ini kita upayakan, kita lakukan penyelidikan, dan memang dalam waktu kita pun sudah melaksanakan sebenarnya operasi untuk mengungkap dan menertibkan peredaran senjata api ini. Demikian ya. Pak, DP Pak. Foto